Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Tsumma qala Zakara Syafi'i anna uslubal Qur'anil Karimi fi bayanil ahkami ja'ala asaliba muta'addidatin. Telah menyebutkan oleh Imam Syafi'i bahwasanya gaya Al-Quranul Karim dalam menjelaskan hukum-hukum datang daya atas berbagai-bagai gaya, atas gaya-gaya muta'addidatin yang berbilang. Faminhul ammul ladzi yuradu bihil umumu. Faminhu, maka di antaranya adalah lafaz umum yang dimaksud dengan dia dengan lafaz umum itu al-umumu, umum pula. Jadi lafaznya lafaz umum, maknanya pun umum. Mislu qaulihi ta'ala, seumpama firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tiadalah yang hidup di muka bumi kecuali tanggungan Allah rezekinya. Surat Hud ayat 6. Fahada ammun urida bihil umumu. Maka ayat ini umum, yang dimaksudkan dengannya juga pengertian umum. Wala khasun fihi, tidak ada khususnya. Maksudnya seluruh yang hidup di muka bumi ditanggung oleh Allah Ta'ala, kecuali ini tak ada. Jadi dia ini lafaz umum, pengertiannya atau maksudnya juga umum. Wa minhum ma kana zahiruhul umuma wa urida bihil khususu. Di antaranya adalah zahirnya umum, tapi yang dimaksudkan dengannya itu khusus. Kalimatnya itu atau kosakatanya umum, tapi maksudnya khusus. Mislu qaulihi ta'ala, seumpama firman Allah Ta'ala, ma kana li ahlil madinati wa man haulahum minal a'rabi an yatakhallafu an rasulillahi wa la yarghabu bi anfusihim an nafsihi. Tiadalah bagi penduduk Madinah, penduduk satu kota, dan siapa saja yang tinggal di sekitar mereka, orang-orang Arab yang di sekitar penduduk Madinah itu, tidaklah mereka boleh meninggalkan Rasulullah, dan tidaklah boleh mereka menginginkan diri mereka dan membenci Rasulullah. Tak boleh. Ya. Al-muradu biha man ataqal jihada minar rijali. Yang dimaksud dengan ahlul Madinah itu bukan seluruh penduduk kota Madinah, tapi yang dimaksud dengan itu adalah orang yang sanggup berjihad, lelaki yang sanggup berjihad. Jadi lafaznya umum, maknanya khusus. Sebab kalau disebut ahlul Madinah, penduduk kota, laki-laki masuk, perempuan masuk, anak-anak masuk, orang tua masuk. Tidak, yang dimaksud di sini hanya laki-laki. Wa qauluhu ta'ala, begitu juga firman Allah Ta'ala berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta isa ataya ahla qaryatin istat'ama alaha fa'abau ayyudayyifuhuma. Sampailah keduanya, Nabi Musa dan kawannya, menjumpai penduduk satu negeri. Keduanya minta makan kepada penduduk negeri itu, mereka tak mau menjamu keduanya. Al-Kahfi 77. Fafil ayati dalalatun ala annahuma lam yastat'ima kulla ahli qaryatin. Ayat itu menunjukkan keduanya, yaitu Nabi Musa dan kawannya itu, tidak minta makan kepada setiap penduduk, walaupun ayat itu ahla qaryah. Ahla qaryah itu penduduk kampung. Apakah maksudnya Nabi Musa minta kepada seluruh penduduk kampung? Tidak. Jadi ini lafaz umum, maknanya khusus. Wa qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani allatina yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi qaryati adh-dhalima ahluha. Dan lelaki perempuan, anak-anak yang lemah,
yang mereka mengatakan, Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri yang zalim penduduknya. An-Nisa ayat 75. Fiha khususun. Ayat ini mengandung pengertian khusus. Lianna kula ahli al-qarn lam yakun zaliman. Tidak semua penduduk kampung itu zalim. Sedangkan ayat itu hadhil qaryati zalimi ahluha. Penduduk kampung ini zalim, berarti semua, padahal tidak. Qad kana fihimul muslimu, ada yang muslim, walakinnahum kanu fiha maksurina. Tetapi yang zalim itu adalah tetapi mereka kanu adalah mereka fiha pada kampung itu maksurina, mayoritas yang zalim. Wa kanu fiha aqallu, dan adalah mereka yang muslim itu fiha pada kampung itu aqalla, bukan aqallu. Aqalla, sikit, minoritas. Ya, jadi tak semua penduduk kampung. Inilah lafaz umum, maknanya khusus. Wa qauluhu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, inna salata kan al-mu'minina kitaban mawquta. Sungguh sembahyang itu adalah wajib atas orang beriman, kewajiban yang telah tertentu waktunya. An-Nisa 103. Dalam qaul sallallahu alaihi wasallam, hadis Rasulullah menunjukkan rufi'al qalamu an salasin. Rufi al-qalamu, tidak berlaku perintah. Rufi kalau arti semula itu diangkat, hilang. Maksudnya tidak berlaku al-qalamu, hukum. An salasin, dari tiga jenis manusia. An-namih tastayqidha, an-naimi hatta yastayqidha, orang tidur sampai dia terbangun. Wasabi hatta yablugha, anak-anak sampai dia dewasa. Wal majnun hatta yufiqa, orang dia gila sampai dia sehat dari gilanya itu. Ala annal umuma la yashmaluhum, ala annal umuma la yashmaluhum, bahwa hadis ini memberikan pengertian bahwa umum yang terkandung pada surat An-Nisa 103 itu tidak mencakup mereka. Jadi umum bermakna khusus. Seperti di ayat 103 itu alal mu'minina, terhadap orang-orang beriman. Alal mu'minina, terhadap orang-orang beriman. Bukankah anak-anak orang beriman juga, orang gila beriman juga, orang tidur beriman juga? Apakah mereka wajib sembahyang? Kan tidak. Makanya ala annal umum la yashmaluhum, bahwa umum tidak mencakup mereka. Kama dalla kalamuhu sallallahu an ahkamil haidhi, sebagaimana menunjukkan oleh perkataan Rasulullah SAW tentang hukum-hukum haid. Annahu khasun bighairil huyyadi fa ayyami haidihinna, bahwasanya itu khusus bagi orang yang sedang tidak haid pada hari-hari haid mereka. Jadi pada hari haid mereka tak berlaku. Jadi ini mau hati-hati memahami Al-Quran. Wa minhu, diantaranya pula, manazala ammu zahiri yuradu bihi kulluhul khasu. Di antaranya adalah ayat Quran itu atau hadis Rasulullah itu nazala itu turun, maksudnya wahyu. Turunnya itu umum secara zahir, yang dimaksud dengan dia adalah khusus. Ya. Mislu qaulihi tabaraka ta'ala, seumpama firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allazina qala bismillahirrahmanirrahim. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu subhanallah wa ni'mal wakil. Orang yang berkata orang kepada mereka, sesungguhnya orang ramai berkumpul mereka, bersepakat mereka terkait hal kalian, takutlah kalian sama orang tuh. Tak ada, mereka tak menambah takut kecuali beriman. Artinya tak ada yang bertambah. Dengan kabar yang menggemparkan itu, justru yang semakin bertambah adalah iman. Sampai mereka merespon, cukup Allah bagi kami sebaik-baik wakil. Al-Imran 173. Fa kalimatun nasu huna la yuradu biha jami'un nasi. Perkataan nas, manusia, pada ayat ini tidaklah dimaksud dengannya seluruh manusia, bal ba'dhum faqat, sebahagian saja. Walamma kana ismun nasi yaqa ala salasati nafarin wa ala jami'in nas. Padahal adalah perkataan manusia itu mencakup 3 orang dan seluruh
manusia. Jadi kalau 3 orang itu manusia. Kata-kata anas sekurang-kurang individunya 3 orang. Dan seluruh manusia. Wa ala man baina jami'ihim wa salasatin minhum. Nah, itu ya. Artinya mencakup siapa saja di antara mereka dan 3 orang. Wa kana sahhan fi lisan al-Arabi an yuqala sahih valid menurut bahasa Arab alladzina qala lahumun nasu, kata-kata yang di dalam Al-Qur'an itu alladzi qala lahumun nasu wa innama alladzi qala lahum dzalika arba'atu nafarin. Jadi kata-kata nas di situ bisa saja yang mengatakan itu 4 orang. Innan nasa qad jama'u lakum, manusia sudah berkumpul, ya'nunal munsarifina an Uhudin. Yang mereka maksud adalah orang-orang yang meninggalkan bukit Uhud. Ya, yang mereka maksudkan adalah orang-orang yang meninggalkan bukit Uhud. Wa innamahum jama'atun ghairu katsiri minan nas. Mereka adalah sekelompok orang yang tak banyak. Jadi walaupun nampaknya dia secara zahir, ramai orang, tetapi sungguhnya itu tidak ramai. Makanya kata-kata di dalam Al-Quran itu harus hati-hati. Ini kan ramai manusia, belum tentu semua manusia. Itu nanti dibantu memahaminya melalui hadis Rasulullah. Wa minhu as-sanful ladzi yubayyinu siyaquhu ma'nahu. Dan diantaranya pula adalah as-sinfu atau as-sanfu. Wa minhu as-sanful ladzi yubayyinu siyaquhu ma'nahu. Diantaranya pula ada as-sanfu, satu bahagian yang menjelaskan oleh siyaquhu, konteksnya, maknahu, akan maknanya. Jadi konteks membantu menjelaskan makna. Mislu qaulihi ta'ala, seperti ayat Allah Ta'ala Al-A'raf 163. Bismillahirrahmanirrahim. Was'alhum 'anil qaryati allati kan hadiratal bahri. Tanyalah mereka. Was'alhum, tanyalah mereka tentang satu daerah yang adalah daerah itu hadiratal bahri. Ada di daerah laut. Artinya ya tentu maksudnya pantai. Its ya'duna fi sabati istatim hitanhum, ketika mereka melakukan pelanggaran terkait hari Sabtu, ketika ikan-ikan mendatangi mereka, syur'an, cepat, wa yawma la yasbituna la ta'tihim, padahal kalau tidaklah itu mereka berada pada hari Sabtu, tak datang ikan. Kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun, begitu kami coba orang-orang yang fasik. Jadi mereka dilarang cari ikan hari Sabtu, justru hari Sabtu banyak ikan. Mereka patut tidak atas perintah Allah Ta'ala. Ini orang-orang begini. Al-A'raf 163. Fabatada jalla sana'uhu dzikral amri bimas'alatihim anil qaryatil hadiratil bahri. Falamma qala, maka Allah Ta'ala memulai jalla sana'uhu, Allah Ta'ala dzikral amri, menyebutkan masalahnya, bimas'alatihim, terkait dengan masalah mereka, anil qaryatil hadiratil bahri. Yaitu terkait qaryah, daerah al-hadiratil bahri, yang berada di tepi laut. Falamma qala, ketika Allah mengatakan isya'duna fi sabti, ketika mereka melanggar larangan Allah terkait hari Sabtu di atas qaryah. Di atas qaryah, penduduk kampung. Jadi kampung maksudnya penduduk kampung. Apakah semua penduduk kampung? Karena konteks ayat menyebutkan kata-kata hari Sabtu, maka perkataan sepotong di dalam ayat itu, ya'duna fis sabti, dalla ala annahu, menunjukkan atas bahwasanya, innama, sesungguhnya, aroda, Allah memaksudkan ahlal qaryati, penduduk kampung. Li'anal qaryata la takunu adiyatan wala fasiqatan. Karena kampung
Karena kampung tidaklah dia melakukan adiatan, pelanggaran hukum, wala fasiqatan, tidak pula melakukan kefasikan, bil udwani fi sabti wala ghairihi, dengan melakukan perlawanan atau pelanggaran hukum terkait hari Sabtu dan tidak pula selain hari Sabtu. Nah, jadi ingat ya, kampung, penduduk kampung, kampung yang melanggar itu kampung atau penduduk kampung? Nah, kan bukanlah, manalah kampung bisa melakukan pelanggaran? Tentu yang dimaksud adalah penduduk kampung. Wa annahu innama arada bil udwani ahlal qaryatil ladzina balahum bima kanu yafsukun. Dan bahwasanya sesungguhnya yang Allah maksudkan dengan udwan, yang melakukan udwan, permusuhan, pelanggaran hukum, itu penduduk kampung yang Allah coba mereka dengan sebab kefasikan mereka. Jadi disebut kampung maksudnya adalah penduduk kampung. Kenapa? Ada siyak, ada konteks dalam ayat itu. Ketika mereka melakukan perlawanan pada hari Sabtu. Tentu yang melakukan perlawanan itu bukanlah kampung, tapi penduduk kampung. Ini ya. Jadi ada ayat Al-Quran itu sonfun, satu kelompok, konteks menjelaskan maksud. Konteks menjelaskan maksud. Karena yang ya'duna sabti, yang melakukan pelanggaran pada hari Sabtu itu orang, bukan benda mati, yaitu kampung itu tidak. Makanya siyak itu penting, memahami siyak, memahami konteks. Wa mislu qauluhu ta'ala, umpamanya firman Allah, wa mislu qaulihi ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimatan wa ansha'na ba'daha qauman akharin falamma ahassu ba'sana idahum minha yarkudun. Ini Al-Anbiya ayat 11 sampai 12. Ini ya. Wa kam qasamna, dan berapa banyak min qaryatin, negeri, qasamna kami binasakan adalah negeri itu zalim. Wa ansha'na ba'da qauman akharin, dan kami ciptakan setelah mereka itu makhluk Allah, bangsa atau manusia yang lain. Falamma ahassu ba'sana idahum minha yarkudun, maka tatkala mereka merasakan azab kami, tiba-tiba mereka melarikan diri dari negerinya. Nah, fa bidayatul ayati tusyir anal qasma kana lil qaryati. Permulaan ayat itu memberikan isyarat bahwasanya kebinasaan itu terhadap kampung. Karena Allah sebut min qaryatin. Ya. Qasamna min qaryatin. Lil qaryati, manazil qaryati, tempat kampung itu. Walakin tetapi lamma aqaba dzalika biwasfiha bikauniha zalimatan, tatkala aqaba Allah mengiringkan zalika setelah itu biwasfiha dengan menyebutkan sifat kampung itu, bikauniha zalimatan, bahwa kampung itu adalah zalim, bana lisami, teranglah bagi pendengar, anna zalima innamahum ahluha, bahwasanya yang zalim itu sesungguhnya adalah mereka itu penduduknya, bukan kampungnya. Duna manazilha allati la tazlim, bukan tempatnya yang tidaklah dia zalim. Walamma zakaral qaumal munsya'ina ba'daha, dan ketika Allah menyebutkan kaum yang diciptakan, yang diadakan setelah itu, wa dzakara ihsasahumul ba'sa indal qasmi, dan Allah menyebutkan mereka merasakan ba'sa, hukuman Allah ketika terjadi pembinasaan itu, ahatal ilmu, mencakuplah oleh ilmu, memahamilah oleh ilmu, annahu, bahwasanya, innama, sesungguhnya, ahassal ba'sa, yang merasakan kesulitan itu, yang merasakan hukuman itu, yang merasakan azab
itu, bencana itu, man ya'riful ba'sa minal adamiyina, manusia yang mengetahui siksa. Jadi bukan kampungnya, walau yang disebut kampung, tapi yang merasakan siksa bukan kampung. Yang merasakan siksa bukan daerah, tapi penduduknya. Ya. Dah. Seterusnya. Wa minhu as-sanfu alladhi lafdhu ala batinihi duna zahirihi. Di antara gaya Al-Quran itu adalah ada as-sanfu, sekelompok ayat yang lafdhuhu ala batinihi. Lafaznya kita tinjau, kita perhatikan batinihi, bahagian yang tak disebutkan. Duna zahirihi, bukan bahagian yang disebutkan. Jadi yang dimaksud bukan yang disebutkan, tetapi yang tak disebutkan. Jadi bukan teksnya, bukan makna tersurat, tapi makna tersirat. Mislu qaulihi tabaraka ta'ala, seumpama firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa huwa yahki qaula ikhwati Yusuf li abihim. Allah waktu itu menceritakan perkataan saudara-saudara Yusuf kepada ayah mereka, Nabi Ya'qub. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma syahidna illa bima 'alimna. Tidaklah kami bersaksi kecuali yang kami tahu. Wa ma kunna li ghaibi hafizin. Kami tidaklah tahu yang gaib. Hafizin itu tahu, maksudnya memelihara. Artinya kami taklah sanggup mengetahui yang gaib. Tak percaya ya. Was'alil qaryata allati kunna fiha. Coba tanya kampung yang kami waktu itu ada di daerah itu bersama Yusuf. Wal 'ira allati aqbalna fiha, dan tanya ini unta, 'ira keledai. Ya? Tanya 'ira allati aqbalna fiha, yang kami tunggangi. Wa innallaha shadiqun, kami betul. Jadi 'ira di situ diartikan kafilah. Ya, kafilah. Tanyalah kampung yang kami dulu ada di sana sama Yusuf. Tanya kafilah-kafilah yang bersama kami ini. Coba tanya. Kami betul, kata mereka. Fahadil ayatul lam yurid fi siyaqiha alfa fahadil ayatu lam apa bacanya? Lam yurid fi siyaqiha al-fadhan. Salah, betul. Fahadil ayatu lam yurid fi siyaqiha al-fadhun tushiru ila anna al-murada bil qaryati wal 'airi ahlihima. Itu menjadi maf'ul daripada yurid. Ya. Ayat ini tidaklah memaksudkan pada konteksnya adalah lafaz-lafaz yang memberikan isyarat bahwa yang dimaksud dengan kampung dan kafilah adalah orangnya. Kama huwal halu fi sanfil ladzi yubayyinu siyaqu ma'nahu. Sebagaimana keadaannya kelompok yang sebelumnya, yaitu ketika konteks menjelaskan makna. Walakinna 'inda ahli al-'ilmi bil lisan Arabi fi ma'na tilkal ayati. Tetapi menurut orang-orang yang mengerti bahasa Arab terkait makna ayat itu, in annahum, bahwa mereka innama yukhatibuna aba'ahum, bahwa mereka bersoal jawab dengan ayah mereka, bimas'alati ahli al-qaryati wa ahli al-'iri, dengan terkait dengan permasalahan penduduk kampung dan anggota kafilah. Lian al-qaryata wal 'ira la yunbi'ani an sidqihim. Oleh karena kampung dan kafilah tidak dapat mengabarkan kejujuran mereka. Jadi yang dimaksud bukan kafilahnya, bukan kampungnya, tetapi orang yang ada di kampung, orang yang ada di kafilah itu. Jadi kalau disebut tanya kampung sana, maksudnya tanya penduduk kampung sana. Karena hanya orang yang bisa memberikan kabar, bukan kampung itu sendiri, ya.
Wa minhu ma nazala amman dallati sunnatu khassatan ala annahu yuradu bihil khassu. Di antara gaya Al-Quran itu adalah dia umum, tapi sunnah Rasulullah secara khusus menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah khusus. Jadi Al-Qurannya umum, sunnahnya khusus. Mislu ayatil miras allati tahaddatsa an-nasibil walidin wal auladi wal azwaji. Seumpama ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan warisan yang mengabarkan bahagian orang tua, anak dan suami. Azwaj. Ya. Surat Nisa 11-12. Haitsu waradat ammatal makhraji. Sedemikian sehingga datang ayat itu secara umum. Makhraj arti tempat keluar, maksudnya hukum yang terkait dengan itu adalah umum. Fadallat sunnatu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, maka sunnah Rasul menunjukkan annahu innama urida bihi ba'dul walidaini wal azwaj duna ba'din, bahwa yang dimaksud dengan penjelasan pada ayat itu sebahagian orang tua dan suami, bukan yang lain. Wa dzalika an yakuna dinul walidaini wal mauludi waz zawjaini wahidan, yaitu bahwa agama orang tua dan anak itu dan suami istri mesti sama. Wala yakunul waris minhuma qatin wala mamlukan, tidak pula lah ahli waris itu adalah qatil yang membunuh, wala mamlukan, bukan pula budak. Maka pembunuhan menghalangi dapat warisan, maka perbudakan menghalangi dapat warisan. Itu tak ada disebut di dalam Al-Quran. Al-Quran mengatakan orang tua anak dapat waris, saling mewarisi orang tua anak. Itu umum. Al-Quran mengatakan begitu, tapi sunnah menyebut khusus. Orang tua yang bagaimana? Tak semua orang tua. Ada yang dapat, ada yang tidak. Di antaranya seagama. Maka seagama itu menjadi syarat. Di antaranya tidak ada pembunuhan. Di antaranya bukan perbudakan. Ya. Umpama lagi, Bismillahirrahmanirrahim, min ba'di wasiyatin yusi biha audain. Ya. Setelah wasiat yang diwasiatkan atau selesai urusan hutang piutang. Fa'abana sallallahu, bahwa Nabi Muhammad SAW menjelaskan, Abana menjelaskan annal wasaya, bahwa wasiat muqtasarun biha ala surusi, terbatas hanya 1/3. Al-Quran tak menjelaskan, sehingga ditimbulkan faham kalau dari Al-Quran banyak-banyak saja kasih wasiat, tapi Al-Quran dibatasi. Apa yang disebut oleh Al-Quran diberi penjelasan khusus yang menjadi pembatasan, bahwa warisan 1/3. Wa bana nadaina muqaddamun 'alal wasaya miras, dan hadis atau sunnah Rasul menjelaskan bahwa hutang didahulukan penyelesaiannya dari wasiat dan warisan. Wa alla wasiyata wala mirasa, dan tidak ada wasiat, tidak ada warisan, hatta yastafiya ahlu daini dinahum, sehingga memenuhilah pemilik hutang akan hutangnya. Bahasa kita, sampai hutang itu diselesaikan. Ma'ana siyaqal ayati, padahal konteks ayat qaddama, mendahulukan zikral wasiyati ala zikri daini, penyebutan wasiat daripada penyebutan hutang. Di ayat itu kan jelas wasiat dulu baru hutang, tapi dalam prakteknya hutang dulu diselesaikan baru wasiat. Wala sunnatu, kalau tidak ada sunnah Rasulullah, lakanatil wasiyatu muqaddamatan, pastilah wasiat didahulukan. Iza, apabila ja'alna aulit tartibi, kita jadikan kata-kata au pada ayat itu berfungsi sebagai urut-urutan. Jadi jika dimakna au sebagai tertib urut-urutan, maka wasiat dulu baru hutang. Sekalipun Al-Quran mengatakan begitu, karena Rasulullah yang lebih mengerti isi kandungan Al-Quran dalam prakteknya bagaimana, maka hutang didahulukan daripada wasiat. Sekalipun au dimaknakan untuk tertib. Au kana mutasawiyaini, atau dua-dua sama tingkatnya, wasiat dan hutang. Iza ja'alnahuma lil takhir, apabila kita jadikan au itu sebagai alternatif. Au ini fungsinya apa? Urutan atau alternatif? Baik dia sebagai urutan,
Wasiat dulu baru hutang, atau alternatif wasiat atau hutang, tetapi sunnah mengajarkan kita hutang dulu diselesaikan, baru urusan wasiat, baru urusan warisan. Wa mislu qaulihi ta'ala, sebuah firman Allah Ta'ala, wasariq wasariqatu faqtu aydiyahuma, pencuri laki-laki dan perempuan potongkanlah tangan keduanya, jazaan sebagai balasan bima kasaba, terhadap apa yang telah mereka berbuat lakukan, nakalan min Allah, hukuman dari Allah. Wallahu azizun hakim, Allah perkasa bijaksana. Al-Maidah 3/8. Wasanna Rasulullah, dan mensunnahkan Rasulullah Allah qat'a fi samarin wala kasarin. Ya, tidak ada potong pada samar, bubuahan, wala kasar. Ini kasar saya tak tahu artinya. Saya minta izin. Macam sekali itu jugalah. Tapi nanti ini insyaAllah kalau dimasukkan ke YouTube, ada artinya itu di deskripsi. Bisa kita cari. Tapi untuk kita, kalau mau tunggu malam Senin akan datang. Tapi kalau mau cepat, insyaAllah nanti tengok di YouTube. Ya, tidak ada potong tangan pada buah-buahan. Wala yuqta'a, dan tidak pula dipotong. Illa, kecuali, itu bukan Allah ya, illa kecuali man balagat saraqatuhu, orang yang pencuriannya sampai rubu'a dinarin fasaidan, seberapa dinar atau lebih. Ayat Al-Quran yang mengatakan pencuri laki-laki, pencuri perempuan. Artinya asal mencuri, potong tangan. Padahal tidak semua benda yang dicuri dipotong tangan. Satu diantaranya samar, bebuahan, tak masuk. Kemudian apa tuh? Jumlah. Kalau tak sampai dia seperempat dinar, tak potong tangan. Ya. Walau lam tarid sunnatu fi hada, kalau tak ada walau lam tarid sunnatun fi hada, kalau tidak datang sunnah Rasul terkait dengan ini, wa hakamna bizahiri, dan kita menetapkan hukuman secara zahir saja, lazima qat'u kulli man lazimahu ismus saraqati, wajib memotong setiap orang yang pastilah akan dia ungkapan atau nama pencurian. Asal mencuri, potong. Asal mencuri, potong. Padahal ada benda yang dicuri, ada kadar pencurian itu seberapa. Dari mana kita tahu itu? Dari sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Akan datang pentingnya bahasa Arab untuk memahami Al-Quran. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.